Nah, sekarang lagi ya, gue tuh mau ngenalin fungsi yang namanya loop lagi ya. Loop itu ada dua, setahu gue yang sering dipakai di fisika, itu ada while sama for. Nah, misalkan for ini khusus buat angka. Misalkan for x in range 0 sampai 10, gitu ya. Kita print x gitu. Nah, nanti hasilnya 1, 0 sampai 9 gitu. Jadi 10 nggak dianggap gitu. Jadi ini artinya tuh kayak buat angka, khusus buat angka. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini gua atur dari 0 sampai 10, 10-nya nggak termaksud, berarti sampai 9 aja, kira-kira kayak begitu. Nah, terus kalau misalkan mau dua-dua, misalkan ini tuh kayak lengkap berapa gitu. Jadinya kayak 0, 2, 4, 6, 8, 10 nggak termaksud. Gitu ya. Ini tuh kayak sama kayak while gitu. Nah, ya kira-kira kayak gitulah. Ini for ya. Tuh. Jadi ini X ini nggak harus X, bisa I ya. Nanti di sini tinggal print I. Atau enggak di sini BEM fisika juga, fisika juga bisa. Berarti nanti di sini, sorry. Nah, gitu ya. Sama aja gitu. Jadi di sini nggak harus I, nggak harus X, nggak harus apa aja juga boleh gitu deh kira-kira. Nah ini sama aja kayak while gitu ya. Oh ini gua ini lagi deh. Nah ini sama aja kayak while. Misalkan ada fungsi O sama dengan 0 misalkan. Nah while itu kan sampai 10 ya. While O kurang dari 10, itu kok O-nya O besar ya? O kurang dari 10, ini sama aja nih ya. Nanti kita print, yang pertama kita print O dulu. Nah, yang pertama, ini O-nya O besar. Ini kan O-nya 0 ya, berarti di sini kita print 0 gitu. Nanti ke print 0, terus nanti O-nya kita tambah 2. Ini sama aja nih, bakalan sama inputnya. Bentar. Ini bukan 0, tapi O ya. Nah, ini buat yang atas ini, yang atas yang for, yang bawah ini buat yang ini. Buat yang while gitu ya. Kenapa kok bisa kayak begitu? Nah, kalau yang for semoga udah pada paham ya, karena ini dia BEM fisika gua definisin di for dalam jangkauan 0 sampai 10 lengkap 2 gitu. Nah, kalau yang ini pertama O-nya sama dengan 0 ya. O-nya sama dengan 0, terus apakah dia masuk persyaratan while O kurang dari 10? Kalau iya, nanti di print nih 0. O hasilnya jadi yang pertama ini gitu ya. Nah, terus ini di-update O-nya. O-nya itu ditambah 2, jadi 2 ya. Masuk ke while lagi, while-nya ini 2 ini kurang dari 10, nah, jadinya di print 2 ya. Terus di-update lagi ditambah 2 jadi 4, masuk ke sini masih kurang dari 10, di print ya 4. Terus masuk ke sini masih ditambah 2 ya. Jadinya 6, masuk ke sini masih kurang dari 10 dan selanjutnya kira-kira kayak gitu. Nah, ini kayak ekivalen aja sih. Dan ini banyak banget dipakai di fisika. Banyak, kok nggak banyak banget sih. Kayaknya sih banyak banget ya. Soalnya gue sering pakai yang ini. For apa enggak yang while. Ya, kira-kira kayak gitu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, sekarang gue mau bikin program ya, misalkan. Pertama mau buat tabel, nanti outputnya harus kayak begini intinya ya. Berapa tabel ya? Ya, misalkan di sini nomor, sini angka deh. Di sininya sama dengan 2,
dikali angka gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 0, ya 2 kali 0 ya 0 gitu ya. Kalau 1, 2 kali 1 ya 2 gitu kan. Kalau 2, 2 kali 2 ya 4. Kalau 3, 2 kali 3, 6. Jadi seterusnya 4, 8, dan ini tabel ya. 5, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai kapan? Sampai terserah itunya, terserah orangnya yang input. Misalkan nanti kita berarti harus input ya. Input misalkan angka maksimal gitu. Angka maksimalnya berapa gitu. Misalkan 17 ya. Berarti di sini sampai 17 gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Gimana caranya? Ya ikutin terus. Silakan disimak gitu ya. Jadi yang pertama yang mau gua lakuin itu gua definisin T, gua suruh user buat itu ya, input angka maksimal yang tadi gitu. Berapa angka maksimal? Nah, di sini gimana ya? Di sini gua kasih judul program kali 2 gitu ya. Program dikali 2. Nah, pertama disuruh input berapa angka maksimalnya yang tadi yang 17 itu. Nah, karena kalau mau kayak begini tuh, kalau mau kayak gini tuh harus pakai, lu harus kebayang di otak kalau nggak pakai while ya pakai for gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus kita lanjutin. Nah, jadi for, misalkan gua definisinya itu I atau angka deh. Angka in range. Nah, awalnya kan selalu 0 ya. Selalu 0. Terus sampai T kan ini terserah usernya mau berapa, mau 10, mau 11 gitu. Cuma kalau dia input 10, kita taruh di sini 10 ya gitu. Kan ini gua continue dulu. Nah, misalkan di sini gua running, berangka angka maksimalnya 4, 10 misalkan ya. Bentar deh. Print angka. Nah, misalkan ini 0 sampai T ya. Karena T ini tuh terserah usernya mau berapa gitu. Ini nilai awalnya 0 ya. Nanti bakal 0, 1, 2, 3, 4 sampai T. T-nya ini terserah usernya gitu. Misalkan gua mau 10, cuma di sini di printnya sampai 9 doang gitu. Nah, karena ya bener ya, kalau misalkan 0 sampai 10 nanti di inputnya ya 0 sampai 9 aja, 10-nya nggak termaksud gitu. Jadi sebagai solusi di sini ditambah 1. Jadi di sini tetap, kalau misalkan 10, ya di printnya tetap 10. Kalau misalkan di sini 11, printnya tetap 11 gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, yang pertama tuh gue mau bikin tabel pakai format ya. Udah pernah dijelasin juga di video sebelumnya. Ini yang pertama itu angka ya. Bentar deh. Nah, pakai kayak gini nih. Soalnya gue mau pakai format. Ini gue rata kanan kiri justify gitu ya. Terus karakternya 10. Tutup. Terus ini 1 sampai ini 10. Ya. Ini udah dijelasin ya di video yang sebelumnya. Cara bikin tabel menggunakan format gitu. Nah, di sini gue mau pakai format. Formatnya itu kan ini ada urutannya 0 terus 1 ya. Karena Python itu selalu dimulai dari 0 bukan dari 1. Nah, kalau jadi yang pertama itu gue mau ngasih format. Yang pertama string angka gitu ya.
Yang kedua, gue mau ngasih format hasil perkalian 2. Gini deh, 2 dikali angka gitu. Nah, nanti di sini coba kita continue dulu. Nah, nanti ini kayak tabel gitu kan. Nah, ini kayak tabel. Nah, ini tuh kayak kan ini format, ini urutan ke 0, ini urutan ke 1. Ini juga urutan ke 0, ini juga urutan ke 1. Nah, kalau misalkan nggak mau ini kan rata kanan kiri ya. Kalau misalkan rata kiri boleh ya. Jadi nanti misalkan jadi nah, ini kan jadi dia rata ke kiri kan. Nah, ini rata kanan kiri. Kalau rata ke kanan berarti tinggal diginiin. Nah, ini bentar. Ini rata ke kanan gitu ya. Nah, ini tuh 10 ini ya, 10 karakter ini kan kayak 0 dari sini deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini buat full ya. Jadi yang kosong-kosong ini berarti kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, berarti di sininya itu 6. Nah, berarti di sini ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang di sini itu 1, 2, di sini juga 1, 2. Tuh, jadi 2 tambah 2, 4, 4 tambah ini jadinya nanti 10 gitu. Kalau mau dilebarin juga nggak apa-apa gitu ya. Misalkan dilebarin jadi 15. Yang satu 15, yang satu 10 deh gitu misalkan. Nah, yang ini bentar. Nah, ini tuh lebih lebar ya, karena ini lebarnya itu 15 totalnya sama angka. Dan ini 01 itu urutan ya, gitu. Jadi ya udah 15 aja semuanya. Nah, jadinya kayak gini, jadi agak lebar. Terus kan kita lanjutin. Nah, nanti kita print ya. Printnya itu juga pakai, gue lebih suka pakai pakai format gitu ya. Jadi ini buat urutan pertama, gue sesuaiin sama lebar itunya, lebar tabelnya. Karena ini 15 terus rata kanan kiri, jadi ini juga 15 rata kanan kiri. Terus yang kedua itu, ini salah tanda kurung. Nah, ya. Nah, ini buat garisnya. Tuh ya. Terus yang kedua itu habis 0 kan, ini kan gue 0 ya, 0,2. Sekarang 1,2, karena urutannya habis 0 itu 1. Ini gue aling rata kanan kiri ya, gitu. Nah, terus formatnya ya. Formatnya perhatiin, ini format yang pertama itu angka. Ini nanti di print setiap di 0 ini angka ya. Jadi kalau misalkan dia masih 0 ya di printnya 0. Kalau 1 di printnya 1. Nah, yang kedua itu 2 dikali angka. Itu ya. Terus nanti kita print berapa angka maksimalnya, misalkan 19. Nah gitu ya. Jadi hasilnya kayak begitu. Nah, ini gue kurang ini nih. Kurang ini ya. Gue tambahin garis lagi di sini. Bentar. Gue tambahin garis lagi di sini jadinya kalau angka maksimalnya 49 aja. Nah, gitu ya. Jadi gampang. Nah, ini tadi yang ini tuh kayak yang ini buat yang ini ya, T. Kita disuruh input dulu, terus nanti print angka yang ini tuh buat yang ini. Dari yang di sini maksudnya. Nah, dari 0 sampai 49 itu dari yang di sini. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu gitu deh ya. Kira-kira kayak begitu. Terus kalau misalkan ribet, misalkan di sini C sama dengan 2 dikali angka. Karena di sini gue definisinya angka ya gitu. Jadi di sini diganti C aja juga bisa sebenarnya. Jadi di sini 21 misalkan. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya.
Jadi kita harus pakai logika selain bahasanya gitu ya. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya.